Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jahan Kastina dari kelas 6 Akuntansi Sik 2 Malam dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian terdapat sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, saya akan membahas tentang sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif. Sini ada latar belakang masalah. Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah, tujuan dan pemanfaatan penelitian. Selanjutnya ada tinjauan pustaka yang berisi uraian teori atau rujukan yang memberikan argumentasi teoritik terhadap konsep-konsep yang menjadi fokus penelitian. Hipotesis. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, batasan konsep dan definisi operasional variabel, yaitu memberikan tolak ukur atau parameter suatu variabel penelitian diukur. Yang kedua, validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Validitas yaitu mempermasalahkan sejauh mana pengukuran tepat dalam mengukur apa yang hendak diukur. Reliabilitas mempermasalahkan sejauh mana suatu pengukuran dapat dipercaya karena ketetapannya, konsistensinya, dan kestabilannya. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan. Yang keempat, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Memberikan penjelasan yang menjadi satuan populasi, sampel, jumlah populasi, dan sampel, serta teknik pengambilan sampelnya. Yang kelima, teknik analisis data. Memberikan penjelasan teknik atau analisis atau uji statistik yang digunakan. Perlu diingat bahwa penggunaan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya. Selanjutnya, sistematika usulan penelitian skripsi kualitatif. Yang pertama, latar belakang masalah yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Kemudian, tinjauan pustaka yang berisi uraian teori atau rujukan yang memberikan argumentasi teoritik terhadap konsep yang menjadi fokus penelitian dan hipotesis. Selanjutnya, di metode penelitian, batasan konsep dan definisi operasional variabel, yaitu memberikan tolak ukur atau parameter suatu variabel penelitian yang diukur. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan, sumber dan jenis data yang diperlukan. Yang ketiga, penetapan responden dan informan penelitian. Memberikan penjelasan yang menjadi dasar penentu responden dan informan, penelitian serta teknik pengambilan sampelnya. 4. Teknik analisis data. Memberikan penjelasan teknik analisis data yang digunakan. Perlu diingat bahwa penggunaan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya. Jelaskan pendekatan yang digunakan, proses penafsiran, dan penyimpulan hasil penelitian. Selanjutnya, teori, konsep, dan perumusan hipotesis. Landasan teori. Usahakan pustaka terbaru, relevan, dan asli dari jurnal ilmiah. Uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan pustaka menguraikan teori, temuan, dan bahan lain yang diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk penelitian yang diusulkan. Uraian tinjauan pustaka menjadi landasan untuk menyusun kerangka atau konsep yang digunakan dalam penelitian. Yang terakhir ada tinjauan pustaka mengacu pada daftar pustaka. Selanjutnya, manfaat landasan teori. Yang pertama, memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti. Yang kedua, mengetahui hasil penelitian yang berhubungan yang sudah pernah dilaksanakan. Yang ketiga, memperjelas masalah penelitian. Penulisan sumber catatan. Pertama, ada format dasar, yaitu ada teks seperti nama keluarga pengarang atau terbitan. Yang kedua, ada nama pengarang dan tahun terbitan.
Landasan teori dibagi menjadi dua, yaitu grand teori dan penelitian sebelumnya. Grand teori adalah landasan teoritis yang merupakan panduan guna mendapatkan arah yang tepat dalam melakukan suatu penelitian ilmiah, sehingga dalam menelaah pustaka dan literatur yang ada akan mendapatkan teoritikal dasar dan empirik yang kuat untuk menyusun hipotesis dan mengembangkan model penelitian yang diinginkan oleh peneliti. Secara umum, ada dua grand teori yang sering digunakan dalam penelitian di dunia keuangan, yaitu agensi teori atau teori keagenan dan signaling teori. Dan landasan teori yang kedua yaitu penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya di dalam penelitian sebagai bentuk perbandingan penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Ini dapat digunakan apabila judul-judul penelitian yang telah dilakukan sebelumnya bersinggungan dengan judul penelitian yang telah dipilih. Contohnya, kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain agar ikut serta dalam mencapai tujuan umum. Menurut Cons dan O'Donnell pada tahun 2008. Kemudian, menurut Mayang Sari pada tahun 2002 menunjukkan bahwa kualitas audit dapat diproksikan dengan spesialis atau industri auditor. Selanjutnya ada kerangka konsep. Kerangka konsep adalah hubungan antara konsep yang dibangun berdasarkan hasil-hasil studi empiris terdahulu sebagai pedoman dalam melakukan penelitian. Paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Paradigma sederhana yang menunjukkan pengaruh dan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Perumusan hipotesis. Hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu permasalahan yang sifatnya masih praduga atau menduga-duga. Sebab masih harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya, kemudian melalui sebuah riset atau penelitian. Dalam penelitian, hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Berikutnya, tanpa arah. Hipotesis tanpa arah adalah hipotesis yang diajukan dan dirumuskan oleh peneliti. Tampak belum tegas bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Contohnya, kualitas audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Yang kedua, berarah. Hipotesis yang diajukan oleh peneliti, di mana peneliti sudah merumuskan dengan tegas yang menyatakan bahwa variabel independen memang sudah diprediksi berpengaruh terhadap variabel dependen. Contohnya, kualitas audit berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan, dan kualitas audit berpengaruh negatif pada kualitas laporan keuangan. Hipotesis statistik ialah pernyataan atau dugaan mengenai keadaan populasi yang sifatnya masih sementara atau lemah tingkat kebenarannya. Hipotesis statistik bisa berbentuk suatu variabel seperti binomial, Poisson, dan normal atau nilai dari suatu parameter seperti mean, varian, standar deviasi, atau proporsi. Parameter populasi, hasil observasi terhadap keseluruhan individu anggota populasi. Contohnya seperti gambar berikut. Dalam statistik dan penelitian terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nol dan alternatif. Hipotesis nol diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik, atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Dengan demikian, hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol, karena memang peneliti tidak mengharapkan adanya perbedaan data populasi dengan sampel. Hipotesis alternatif adalah lawannya hipotesis nol, yang berbunyi adanya perbedaan antara data populasi dan data sampel. Penelitian, hipotesis nol menyatakan tidak adanya hubungan antara satu variabel dengan variabel lain, tidak adanya perbedaan antara satu variabel atau lebih pada populasi atau sampel yang berbeda, dan tidak adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan kenyataan pada suatu variabel atau lebih untuk populasi atau sampel yang sama. Hipotesis alternatif menyatakan adanya perbedaan hubungan
Dari tiga contoh tersebut, hipotesis nol tidak memiliki hubungan maupun perbedaan dari suatu variabel lainnya. Selanjutnya, bentuk rumusan hipotesis. Hipotesis deskriptif adalah dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri, tidak membuat perbandingan atau hubungan. Atau sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah deskriptif yang berhubungan dengan nilai suatu variabel mandiri dan tidak membuat perbandingan atau hubungan. Sebagai contoh, perumusan masalah, seberapa tinggi daya tahan lampu merek X, seberapa tinggi produktivitas padi di Kabupaten Klaten, berapa lama daya tahan lampu merek A dan B, seberapa baik gaya kepemimpinan di lembaga X. Dari tiga permasalahan di atas, maka rumusan hipotesisnya adalah daya lampu merek X sama dengan 800 jam. Produktivitas di Kabupaten Klaten 8 ton per HA. Daya tahan lampu merek A sama dengan 450 jam dan merek B 600 jam. Gaya kepemimpinan di lembaga X mencapai 70% dari yang diharapkan. Selanjutnya, ada statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif. Jenis atau tingkatan data nominal. Teknik statistik yang digunakan untuk pengujiannya itu tes binomial dan chi-kuadrat atau subsample. Tes binomial adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk menguji hipotesis suatu proporsi populasi yang terdiri dari kelompok kelas, misalnya kelas wanita dan pria, senior dan junior, dan lain-lain. Datanya berbentuk nominal dan jumlah sampelnya kecil. Sedangkan chi-kuadrat adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis sampel tunggal bila dalam populasinya terdiri dari dua kelas atau kategori atau lebih, datanya berskala nominal dan jumlah sampelnya besar. Selanjutnya, jenis atau tingkatan data ordinal. Teknik statistik yang digunakan untuk pengujiannya yaitu rantes. Rantes adalah analisis rantes termasuk dalam statistik non-parametrik. Uji ini digunakan untuk menguji pada kasus satu sampel dan sampel yang diambil dari populasi apakah sampel yang diambil berasal dari sampel acak atau bukan. Pengujian ini untuk kasus satu sampel. Prosedur pengujian dilakukan dengan mengurutkan data sampel dan mencari letak nilai mediannya. Selanjutnya, jenis atau tingkatan data menurut interval atau rasio. Teknik statistik yang digunakan untuk pengujiannya yaitu t-test. T-test satu sampel adalah uji T satu sampel merupakan salah satu prosedur pengujian statistik yang cukup populer digunakan oleh banyak peneliti. Bila kita ingin menguji satu variabel dengan jumlah yang relatif terbatas, uji ini adalah jawabannya. Selanjutnya, hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam suatu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Jadi, hipotesis itu dugaan jawaban sementara, sedangkan komparatif adalah perbandingan dua variabel penelitian. Contoh rumusan masalah komparatif. Adakah perbedaan kualitas audit KAP Big 4 dan non-Big 4? Hipotesisnya, tidak terdapat perbedaan kualitas audit KAP Big 4 dan non-Big 4. Kualitas audit KAP Big 4 lebih rendah dibandingkan KAP non-Big 4. Kualitas audit KAP Big 4 lebih tinggi dibandingkan KAP non-Big 4. Selanjutnya, statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif seperti contoh gambar berikut. Kemudian, hipotesis hubungan atau asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam artian lain, hipotesis asosiatif itu dugaan tentang adanya hubungan antar variabel yang menimbulkan pertanyaan yang akan diuji. Contoh rumusan masalahnya ialah, adakah hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja? Rumus dan hipotesis nolnya adalah tidak ada hubungan antar gaya kepemimpinan dan efektivitas kerja.
Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif, macam atau tingkatan data nominal, teknik korelasi yang digunakannya ialah koefisien kontingensi. Uji korelasi antara dua variabel yang berskala data nominal. Fungsinya adalah untuk mengetahui asosiasi atau relasi antara dua perangkat atribut. Koefisien ini fungsinya sama dengan beberapa jenis koefisien korelasi lainnya. Macam atau tingkatan data ordinal. Teknik korelasi yang digunakan itu ada Spearman rank dan Kendall-Taub. Spearman rank digunakan untuk mencari hubungan atau untuk menguji signifikasi hipotesis asosiatif bila masing-masing variabel yang dihubungkan berbentuk ordinal. Sedangkan teknik korelasi Kendall-Taub digunakan untuk mengukur kekuatan atau hubungan dua variabel. Data yang digunakan antara dua perangkat atribut. Koefisien ini fungsinya sama dengan beberapa jenis koefisien korelasi lainnya. Selanjutnya, pada macam atau tingkatan data, interval, dan rasio. Teknik korelasi yang digunakannya yaitu Pearson product moment, korelasi ganda, dan korelasi parsial. Korelasi ganda ialah suatu korelasi yang bermaksud untuk melihat hubungan antara 3 atau lebih variabel dependen. Korelasi parsial ialah suatu metode pengukuran hubungan atau korelasi antara variabel bebas dan variabel tak bebas dengan mengontrol salah satu variabel bebas untuk melihat korelasi natural antara variabel yang tidak terkontrol. Analisis korelasi parsial atau partial correlation mengakibatkan dua variabel. Selanjutnya ada hipotesis kausal, sebab akibat. Hipotesis kausal adalah suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang pengaruh dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalahnya ialah apakah gaya kepemimpinan mempengaruhi efektivitas kerja? Rumusan dan hipotesis nolnya adalah gaya kepemimpinan pengaruh positif pada efektivitas kerja. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.